Teman-teman, ada sebuah tempat penitipan buah hati atau daycare di kota Jogja terindikasi melakukan tindakan yang sangat bayangin aja. Mereka semua dikurung dalam ruangan yang gak cukup luas dan kaki tangan mereka sampai nggak bisa bergerak. Kasus ini terungkap setelah adanya kecurigaan dari beberapa orang tua dari korban dan juga laporan dari salah seorang staf di sana. Video ini saya buat sebagai edukasi dengan mengetahui kronologinya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Teman-teman semua, sekali lagi saya ingatkan, apa yang akan saya sampaikan di sini tujuannya adalah untuk edukasi. Udah pasti supaya kejadian semacam ini enggak terulang lagi kepada siapapun, gak peduli di mana mereka. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, baru aja ada berita tentang sebuah daycare di kota Yogyakarta yang dilaporkan udah melakukan tindakan kekerasan kepada mereka yang masih di bawah umur. Dan ini bukan sekedar kasus biasa, tapi kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan ini udah sangat keterlaluan. Yogyakarta adalah kota yang sangat saya cintai. Saya tinggal di Jogja. Udah jadi kewajiban saya sebagai warga untuk menjaga kota yang saya cintai tetap aman, nyaman, dan juga kondusif untuk siapapun. Kasus ini berawal ketika ada seorang karyawan yang bekerja di daycare tersebut mengundurkan diri. Alasannya, gara-gara dia udah gak tahan ngelihat putra-putri yang dititipkan di sana dengan penuh kepercayaan oleh orang tua mereka diperlakukan secara sangat-sangat tidak manusiawi. Tapi waktu itu, pihak daycare mempersulit proses pengunduran diri karyawan ini dengan cara menahan ijazah. Dan teman-teman, apa yang dilakukan oleh pelapor ini adalah hal yang benar. Karena berdasarkan undang-undang, pekerja bisa mengajukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan alasan pengusaha sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Jelas banget ya, kalau misalkan terjadi tindak pidana kekerasan terhadap yang masih di bawah umur, maka masyarakat wajib melapor ke pihak yang berwenang. Nah, setelah karyawan ini melapor, pihak yang berwenang dengan sigap untungnya langsung melakukan penggerebekan. Teman-teman tahu begitu mereka masuk, ini yang mereka lihat. Para putra-putri itu semua dilakukan pembatasan gerak fisik yang sangat nggak manusiawi. Posisi mereka tuh berjajar di lantai, dibaringkan nggak pakai alas apapun. Tujuannya supaya mereka nggak bisa bergerak, apalagi sampai merangkak keluar. Dan bayangin aja, ada juga yang hanya pakai popok, gak pakai baju luar sama sekali. Hasil investigasi juga memperlihatkan ruangan digunakan itu sangat-sangat gak layak. Bayangin aja, satu ruangan ukurannya 3 kali 3 meter dipenuhi lebih dari puluhan putra-putri di bawah umur. Mereka desak-desakan di sana udah pasti gak nyaman. Dan jujur, waktu saya melihat dokumentasinya, saya berharap ini gak benar-benar terjadi. Gak sampai hati saya bayangkan para putra-putri di bawah umur itu mengalami kesakitan dan ketakutan yang luar biasa. Tapi kalau memang terbukti, saya berharap semua pihak yang bersalah diproses dengan hukum yang berlaku. Keadilan harus ditegakkan. Waktu penggerebekan, pihak pengasuh dan pengelola, gak ada satupun yang bisa ngasih penjelasan logis tentang apa yang terjadi di sana. Waktu petugas tanya, mereka semua gugup, gelagapan, gak bisa ngasih jawaban yang logis. Setelah kejadian itu, banyak banget orang tua yang kemudian ikut melapor dan memviralkan dugaan tindak kekerasan yang diterima oleh putra-putri mereka selama ada di daycare. Tanggapan warganet macam-macam. Ada juga nih yang malah menyalahkan para orang tua. Katanya, kenapa menitipkan buah hati mereka ke daycare? Saya tegaskan ya teman-teman, saya di sini tidak menyalahkan para orang tua yang menitipkan putra-putri mereka ke daycare. Karena saya tahu orang tua yang waras tidak ingin putra-putri mereka sakit, apalagi sampai seperti itu. Kalau misalkan bisa nih, saya yakin orang tua itu ingin putra-putrinya selalu berada di bawah pengawasan mereka.
Tapi mungkin juga karena faktor harus bekerja atau ada urusan yang nggak memungkinkan bahwa putra-putri mereka terpaksa mereka dititipkan di daycare ini. Karena mungkin juga nggak punya uang lebih untuk menyewa pengasuh atau nggak ada keluarga yang bisa membantu menjaga putra-putri mereka selama para orang tua bekerja. Di salah satu wawancara, orang tua lain menemukan ada beberapa bukti kekerasan di tubuh putra-putrinya ketika memandikan atau mengganti baju mereka. Tapi nih, pengelola daycare bilang luka-luka tersebut sudah ada sejak ada dari rumah. Dan teman-teman, ini yang harus kita cermati karena banyak banget yang seakan-akan menyalahkan pihak orang tua. Di sini terindikasi adanya tindakan menyalahkan dan manipulasi psikologis terhadap orang tua yang dilakukan pihak pengelola daycare. Ini saya ungkap untuk tujuan edukasi, supaya kita mengenali indikasi tindakan manipulasi dari pihak daycare. Dan semoga aja nggak terulang lagi. Para pengelola ini dengan liciknya memutarbalikkan fakta, mengatakan tanda nggak biasa di tubuh putra-putri mereka itu adalah karena alergi atau kulitnya sensitif jadi merah-merah. Mereka tuh bisa loh seakan-akan memberikan alasan yang logis untuk membuat orang tua merasa lihat atau terlalu khawatir. Kadang-kadang pihak daycare juga menyalahkan orang tua dengan bilang lukanya sudah ada sejak diantar. Cara nggak langsung, mereka menuduh orang tua itu gak peduli sama kondisi fisik putra-putri mereka. Kadang mereka juga meremehkan kekhawatiran orang tua. Bilangnya seperti ini, namanya masih usia segitu, wajarlah kalau bermain dengan teman sampai terluka. Ini yang membuat para orang tua ragu membawa putra-putri mereka ke dokter, apalagi melapor ke pihak yang berwenang. Mereka merasa seperti ini, mungkin saya yang salah atau nggak teliti dengan putra-putri kita. Karena tadi para orang tua sudah dimanipulasi pikirannya oleh pihak daycare. Dan akibatnya apa teman-teman? Mereka membiarkan putra-putri mereka berada di lingkungan yang begitu kasar untuk waktu yang lebih lama. Ada nih putra yang sampai menangis sejadi-jadinya waktu tahu besoknya mau dititip di daycare. Tapi orang tua mungkin mengira putra-putri di bawah umur mereka itu hanya rewel biasa. Pesan saya untuk para orang tua, insting orang tua biasanya benar. Apalagi kalau udah jelas nih, ada perubahan perilaku drastis di putra-putri mereka. Sulit tidur atau menangis histeris di lokasi tertentu, ditambah lagi nih, jawaban orang yang dipercaya merawat putra-putri mereka itu nggak jelas. Ini adalah salah satu tanda nggak wajar yang harus banget diwaspadai. Tapi saya benar-benar nggak habis pikir ya teman-teman, kalau memang para pelaku terbukti sudah melakukan hal semacam ini, mereka tuh benar-benar licik, melakukan pencitraan sampai sebegitunya. Sejauh ini baru diketahui total korbannya ada 50 putra-putri di bawah umur dan ada 30 orang yang sedang diinterogasi dan dimintai keterangan. Mulai dari pengasuh, pemimpin yayasan, dan juga petugas keamanan. Dan 13 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kalau memang terbukti, saya berharap pelaku dihukum secara adil. Dan yang gak kalah penting nih, para korban harus diberikan pendampingan psikologis. Karena apa yang mereka alami itu benar-benar gak main-main. Yang pertama, kejadian ini dialami oleh mereka yang masih berusia golden age, antara 0 sampai 2 tahun. Para peserta daycare sedang membangun yang namanya basic trust atau kepercayaan dasar pada dunia luar. Kejadian ini bisa membuat mereka semua kesulitan membangun hubungan emosional yang sehat di masa depan. Mereka bisa jadi menarik diri atau justru menjadi sangat bergantung secara ekstrim gara-gara takut ditinggalkan. Selain itu, mereka juga bisa terkena yang namanya post-traumatic stress disorder. Contohnya, mereka teriak-teriak histeris ketika melihat benda yang mirip dengan alat yang digunakan untuk tindak kekerasan. Contohnya kain pengikat, atau mungkin situasi yang mirip, misalkan ketika mereka akan ditidurkan. Karena tadi situasi itu membawa kembali mereka ke saat-saat yang membuat mereka merasa takut luar biasa, merasa gak berdaya, dan mereka bisa jadi mengalami mimpi buruk dan ketakutan terhadap ruangan tertentu. Ketakutan yang membekas semacam ini bisa menghambat perkembangan otak putra-putri yang masih di bawah umur ini.
berakibat keterlambatan bicara atau malah kesulitan belajar ketika masuk ke usia sekolah. Mereka bisa merasa terancam meskipun berada di lingkungan yang sudah aman. Tapi teman-teman, bukan hanya peserta daycare yang perlu pendampingan psikologis, orang tua mereka juga. Karena para orang tua sudah pasti mengalami luka dan trauma yang gak main-main. Banyak banget nih orang tua para korban yang merasa sangat bersalah. Kenapa? Karena mereka menyalahkan diri sendiri. Mereka merasa kok bisa kami menitipkan putra-putri kami ke tangan orang yang begitu jahatnya. Apalagi kalau ada orang yang melihat foto atau video di mana putra-putri mereka diperlakukan secara sangat-sangat gak manusiawi. Jangankan ngelihat dokumentasinya, ngedengar kronologinya aja udah membuat para orang tua trauma gak main-main. Kalau gak tertangani dengan baik, stres akibat kasus ini bisa banget memicu konflik antar keluarga, saling menyalahkan mengenai keputusan memilih daycare ini. Saya berharap para korban dan orang tua mendapatkan pendampingan psikologis supaya trauma mereka bisa sembuh pelan-pelan. Dan orang tua perlu pendampingan profesional untuk memproses rasa bersalah agar gak menularkan kecemasan mereka pada putra-putri mereka. Karena saya tegaskan ya teman-teman, apa yang terjadi atas para putra-putri ini bukan salah korban, apalagi salah orang tua. Ada memang orang yang dengan gak berperasaan yang menyalahkan kenapa menitipkan putra-putri mereka di tempat yang murah. Saya mau negesin ya, orang tua gak lalai, tapi mereka ditipu oleh pelaku yang sangat profesional dalam bersandiwara. Harga daycare gak ada hubungannya dengan keamanan peserta. Integritas pengelolanya lah yang menentukan keamanan mereka. Beberapa dari orang tua udah ada yang menjelaskan kalau buah hati mereka menunjukkan tanda-tanda trauma yang gak main-main. Karena beda teman-teman dengan buah hati yang mengalami tindak kekerasan dan bisa menghindar. Para peserta daycare ini diikat sampai nggak bisa bergerak. Mereka sebenarnya mau menangis, mau berontak, tapi nggak bisa. Efeknya nanti mereka bisa merasa takut mengambil keputusan, menjadi pasif dan bahkan mengalami gangguan kecemasan. Tidur di lantai dan hanya pakai popok itu bukan cuma masalah kedinginan, bukan cuma masalah sakit atau gimana, tapi juga rasa aman sensoris dari para peserta daycare. Mereka yang masih di usia golden age ini, usia 0 sampai 2 tahun perlu sensasi aman seperti dipeluk atau diselimuti supaya mereka merasa terlindungi. Dan apa yang dilakukan pihak daycare ini buat mereka semua terus-menerus merasa kalau lingkungan mereka itu berbahaya. Ada orang tua yang bilang nih, setiap kali mau tidur ada mereka yang nangis terus-terusan, ketakutan dan bahkan memilih untuk tidur di lantai. Kenapa? Karena alam bawah sadar mereka sudah menghubungkan persiapan tidur dengan persiapan untuk dipaksa diam secara fisik. Bagi para peserta ini, daycare adalah rumah kedua. Dan rumah kedua ini sudah sangat-sangat mengkhianati rasa aman mereka. Yang dilakukan para pelaku ini adalah tindak pidana terhadap kemanusiaan yang sangat-sangat serius. Dan teman-teman, sampai saat ini investigasi terhadap kasus ini masih berlangsung. Semakin lama semakin banyak fakta mengagetkan yang terungkap. Jujur saya nggak tega dengarnya. Tapi ini sudah terjadi dan perlu diungkap semua demi kepentingan peradilan. Dan kalau boleh jujur ya teman-teman, saya berharap peserta daycare itu sebenarnya nggak mengalami tindakan kekerasan. Tapi kalau memang terbukti, saya berharap para pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya harap korban dan keluarga mendapatkan pendampingan psikologis dan bisa pulih dari trauma mereka. Dan saya juga pesan buat teman-teman semua, bijak dalam berkomentar di media sosial. Ini kasus sensitif, banyak orang yang terluka. Jangan sampai menambah trauma dan luka bagi korban, apalagi orang tua. Dan teman-teman, saya tegaskan sekali lagi ya, tidak semua daycare itu buruk. Saya yakin ada daycare yang bagus, baik dan profesional. Saya harap semua tempat penitipan buah hati atau daycare lebih profesional dan memberikan hal-hal yang baik agar kejadian seperti ini enggak terulang lagi. Saya Dr. Stefani, kita kawal kasus ini sampai selesai dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya katakan teman-teman, sebagai warga Jogja yang berprofesi sebagai dokter forensik dan mediko legal, saya akan selalu menjaga kota ini menjadi kota yang aman dan juga nyaman bagi semua orang. Jogja adalah kota yang istimewa. Tugas kita adalah menjaga kota kita tetap istimewa.
Begitu juga dengan kota-kota lainnya yang harus kita jaga agar tetap aman dan terkendali. Sekali lagi, semoga kasus ini cepat terselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan semoga nggak terulang lagi kasus macam ini dimanapun. Kalau ada teman-teman atau keluarga yang berhubungan dengan kasus ini, saya memberikan ruang di channel YouTube saya untuk mengungkapkan cerita yang sebenarnya. Saya tegaskan sekali lagi, stop kekerasan yang merugikan baik pada diri sendiri ataupun orang apapun bentuknya.